Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bin tayyibin rahmatillah alaihi wa billah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du fa qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Sallallahu alaihi ya Muhammad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warzuqni fahman qawli rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin. Wa yanqasimu ila haqiqatin wa majazin, dan terbagi lagi kepada hakikat dan majaz. Nah, ini tadi yang dari wabil wajin akhar tadi. Wabil wajin akhar yang qasimu ila haqiqatin wa majazin. Fal haqiqatu, adapun hakikat, ma baqiya fil istimal, ya sesuatu yang tetap di dalam penggunaan, ala maudu'i, atas maudu'nya, ala maudu'i, atas maudu'nya. Ibarat asal ya, singa ya lah, atau binatang buas itu, binatang buas. Itu ala maudu'i. Wakila ada yang mengatakan mastu'amila fi mastuliha alaihi minal mukhatibati. Mukhatibah, pokoknya kasroh. Ada yang mengatakan mastu'amila, yaitu sesuatu yang dipakaikan fi mastuliha alaihi, pada apa yang diistilahkan atasnya minal mukhatibati, daripada mukhatibah, jadi sekelompok orang yang ngomong, yang bercakap-cakap, yang sudah dipakaikan pada diistilahkan daripada mukhatibah. Wa illam yabqa ala maudu'i, sekalipun tidak tetap lagi atas maudu'nya, kasolati, seperti salat, fil hayati al maksusati, pada keadaan yang dikhususkan. Fa innahu lam yabqa ala maudu'i al-lughawi, bahwasanya tidak terpakai lagi, tidak tetap atas maudu'nya secara lughawi. Wa huwa doa, yaitu doa bi khairin, yakni doa dengan kebaikan. Wa dabbah li zatil arba, dan binatang yang mempunyai kaki empat, kal himari, seperti himar. Fa innahu lam yabqa ala maudu'i, bahwasanya tidak tetap atas maudu'nya. Wa huwa kullu ma yadubbu 'alal ardi, yakni setiap sesuatu yang melata di atas bumi. Nah, walaupun demikian tetap itu dinamakan dengan hakikat. Misalnya kayak dabbah tadi. Dabbah ternyata sudah dipakaikan apapun yang melata di muka bumi ini, yang yang melata tidak makan dabbah, maka itu tetap dinamakan dengan hakikat ya. Walaupun asal penggunaan itu adalah untuk binatang yang berkaki empat. Nah, demikian juga salat. Salat ini asal penggunanya adalah yakni doa ya dengan kebaikan. Nah, tetapi sudah diistilahkan yang sudah dikhususkan yakni diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, maka dia tetap dinamakan dengan hakikat begitu. Jadi kalam hakikat. Wal majazu, sedangkan majaz, ma tajawwaza ta'adda bih, yaitu yang melampaui bihi dengannya, an maudu'i, daripada maudu'nya. Hadza alal ma'nal awwal lil haqiqah, ini berarti menurut makna yang pertama bagi hakikat. Kan hakikat tadi kalau makna yang pertama adalah ma bagiya bil istimal ala maudu'i. Nah, jadi sehingga makna majaz ini ma tajawwaza an maudu'i, jadi melampaui daripada maudu'nya. Wa alasani, nah, sedangkan makna yang kedua, wa mastu'mila fi ghairi mastuliha alaihi minal mukhatibati, yakni satu yang dipakaikan tapi pada selain yang diistilahkan atasnya daripada orang yang ngomong, sudah banyak orang yang berbicara. Jadi itu satu ini kan mukhatibah ya, bikasrut ta ya. Jadi bikasrut ta ini berarti maknanya adalah al-jamaah, al-mukhatabah, jamaah yang berbicara. Jadi yang dipakaikan, jadi sesuatu yang dipakaikan tapi bukan yang diistilahkan atasnya. Nah, wal haqiqatu, hakikat ini imma lughawiyatun bi an wadaha ahlul lughah
kal asadi lil hayawanil muftaris. Nah, ada juga makna lughawiyah bi an wada'aha, seperti yang telah menetapkan akan dia al ahlul lughah. Jadi telah menetapkan oleh ahlu bahasa kal asadi seperti asad lil hayawanil muftarisi, seperti asad untuk hewan yang buas, yang menerkam, ini hewan buas. Amma wa imma syar'iyah, ada juga syar'iyah, syar'iyatun bi an wada'aha asy-syari', jadi telah menetapkan akan oleh syari', kasolati lil ibadati al maksusah, seperti solat bagi ibadah yang sudah tertentu. Nah, itu namanya tetap kalam hakikat namanya, karena sudah diistilahkan bagi orang yang berbicara tadi. Apalagi ini sudah syarak ya. Kalau syarak sudah menetapkan makna solat ada seperti ini dan seterusnya, nah, ini tetap dinamakan kalam hakikat, tapi kalam hakikat syariah. Wa imma urfiyah, nah ada kalanya urfiyah bi an wada'aha ahlul urfi, yaitu dengan bahwa menetapkan akan oleh huruf al-am. Jadi sudah orang banyak kita sudah huruf. Jadi huruf ini ya satu kelompok ya, walaupun dia tidak dinisbahkan juga kepada kelompok tertentu, jadi sudah umum. Makanya am tadi bukan khas. Kalau khas itu berarti nanti hurufnya itu khusus untuk A, untuk B, untuk C ya lah. Untuk golongan A, golongan B, golongan C. Ada ini adalah huruf am. Jadi tidak tertentu pada kelompok apapun. Jadi mereka telah menetapkan demikian. Nah, contohnya di sini kadabati lizatil arba'i, seperti dabbah untuk binatang yang kaki empat. Kal himari, seperti himar. Jadi hurufnya sudah demikian. Wahya lughatan, dan ia secara bahasa likul lima yatibu alal ardi, yakni setiap sesuatu yang melata di bumi. Nah, kalau untuk secara lughah, tapi hurufnya itu adalah ketika disebut dabbah itu adalah untuk yang binatang kaki empat. Wal khasi, ya, bisa juga lah yang telah mendapat dia ahlul urfi al-am. Wal khasi atau khas kal fa'il, seperti fa'il lil ismil ma'ruf indan muhati, seperti isim ma'rifah menurut ulama nahwu. Wa hadza taqsim mashin ala ta'rif asani lil haqiqati dunal awal al-qasir ala lughawiyah. Jadi ini pembagian tadi ada pembagian lughawiyah, pembagian syar'iyah, ada pembagian urfiyah. Ini berarti masih itu berlaku ala ta'rif asani, menurut berdasarkan definisi yang kedua lil haqiqati, bagi hakikat. Dunal awali, bukan yang pertama, bukan definisi yang pertama. Karena definisi yang pertama ini itu hanya ke lughawi ya, sifatnya ke lughawi. Al-qasir yang tertentu ala lughawiyah, kepada lughawiyah. Karena kalau makna yang pertama ini kita hanya berdasarkan lughawiyah yang memakai fil istimal ala maudhu'i tadi. Jadi kalau disebut salat berarti doa untuk kebaikan. Ya, tetapi makna yang kedua ini berlaku tadi, yang pembagian tadi itu berlaku untuk berdasarkan tarif yang kedua. Tarif yang kedua apa sudah dipakai, sudah diistilahkan, sudah syarak sudah mengistilahkan, huruf sudah mengistilahkan, ahli bahasa sudah mengistilahkan, begitu ya. Kemudian wal majazu, sedangkan majaz imma ayyakuna bi ziyadatin aw nuqsanin aw naqlin aw isti'aratin. Jadi majaz ini ada kalanya itu dengan bertambah atau kurang atau memindah atau isti'arah. Fal majazu bi ziyadati, majaz dengan ziyadah, mislu qauli ta'ala, misal firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, itu ziyadah. Laisa kamitslihi syai'un. Fal kafu, kaf di sini zaidatun, adalah zaidah. Wa illa, dan jika tidak, fahiya bi makna mislih. Nah, kalau bukan zaidah maka dia dengan makna misil. Fayakunu lahu ta'ala misl, maka jadilah bagi Allah Ta'ala ada misil. Wa huwa muhal, itu adalah muhal, itu adalah mustahil. Nah, sedangkan yang dikehendaki kalam di sini adalah nafyu. Wal qasdu bi hadzal kalami nafyu. Sedangkan tujuan dengan ini kalam itu adalah menafikan, artinya menafikan misil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka itu dinamakan ziyadah. Jadi kaf di sini adalah ziyadah. Karena kalau bukan ziyadah itu tadi maknanya misil. Jadi kalau dengan makna misil berarti Allah itu punya misil dan itu mustahil. Nah, sedangkan tujuan kalam di sini adalah untuk menafikan misil. Nah, sehingga dipahami di sini kaf sini adalah ziyadah. Wal majazu, sedangkan majaz bin nuqsani,
itu dengan nukson, majas dengan nukson itu ada pengurangan ya. Mislu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, was'alil qaryah ay ahlal qaryati. Jadi kalimat ahlunnya itu dibuang. Was'alil qaryata maknanya tanyalah olehmu akan penduduk kampung. Wa qurriba sidqu ta'rifil majaz ala ma dzukira, dan dimudahkan untuk memahami definisi majaz ala ma dzukira, apa sudah disebut. Jadi wa qurriba sidqu ta'rifil majazi ala ma dzukira, dimudahkan untuk memahami definisi majaz atas apa yang disebut, bi annahu istu'mila, bahwasannya itu dipakaikan nafyu mislil misil, yakni menafikan misilnya misil, fi nafyil misli, jadi menafikan misil pada menafikan misil. Jadi yang diberikan Allah Ta'ala tadi nang laisa kamitsli syai' itu adalah untuk menafikan misil, menafikan misil. Ada seumpama kepada Allah Subhanahu wa taala itu dinafikan. Wa su'alul qaryah bi su'ali ahliha, dan pertanyaan qaryah pada pertanyaan ahlinya. Menjadi taja itu memudahkan untuk definisi tadi, yakni kalau untuk was'alil qaryah itu adalah pada dasar untuk menanyakan penduduknya, penduduk kampungnya. Sedangkan untuk yang ayat yang untuk ziyadah tadi, majaz ziyadah, ini yang dimaksud di sini adalah untuk menafikan misil tadi, binabil misil. Wal majazu bin naqli, sedangkan majaz pada naqal, artikan di sini dia tidak langsung memaknai secara hakikat, ya. Tidak makna secara hakikat, tidak ada seperti perumpamannya sesuatunya, tidak secara hakikat. Jadi dipakaikan kepada majaz. Demikian juga di sini tanya olehmu akan kampung. Ini kan tidak dimaknai secara hakikat, ya. Tanya kampung, kayak apa nanya kampung? Maka di sini untuk lebih memahami di sini yang dimaksud di sini adalah menanyakan, bertanya kepada penduduknya. Wal majazu bin naqli, sedangkan majaz dengan naqal kalau ghaid seperti ghaid. Apa itu ghaid? Ghaid ini adalah bima yakhruju minal insan, apa yang keluar daripada manusia. Itu nukila ilahi an haqiqatihi, itu nukil artinya dipindah kepadanya daripada hakikatnya. Wahya al makanul mutmain, itu tempat yang tenang. Tuqda fil hajatu, ditunaikan padanya hajat. Itu asal makna hakikat. Mana hakikat ini adalah al-makan al-mutmain, jadi tempat yang tenang. Bihaitsu la yatabadaru minhu urfan, dari sisi tidak segera daripada cara uruf, ilal kharij, kecuali yang keluar. Jadi kalau disebut al-ghaid, maka kita tuh langsung memahami itu adalah al-kharij maknanya. Jadi apa yang keluar daripada manusia itu kotoran, ya kotoran kalau kita bahasakan. Tidak kepada mana hakikat, ini tempat yang tenang tadi. Wal majazu bil isti'arati, majaz isti'arah ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, jidar yuridu an yaqaddu an yasqutu, jadi dinding yang menghendaki ia rubuh, yasqutu rubuh. Nah dinding, padahal dinding kan jabat. Itu berarti isti'arah namanya, isti'arah majaz isti'arah. Yuskit pasuk bihu, maka diserupakan mailuhu, condongnya ila sukut, kepada sukut tadi, bi iradati sukut, dengan menghendaki sukut, allati hiya min sifatil hayy, yang iradah itu termasuk sifat hayy dunal jamat, bukan jamat di sini. Wal majazul mabniyu ala tasbihi, majaz yang dibangun atas tasbih yusamma isti'aratan, itu dinamakan isti'arah. Jadi majaz yang dibina, yang dibangun berdasarkan tasbih, itu namanya adalah isti'arah. Nah, itu sudah tentang kalam. Kemudian wal amru, amar. Nah, apa itu amar? Jadi amar ini jersilin istida'ul fi'li bil qauli, yakni menuntut perbuatan dengan ucapan, mimman huwa dunahu, daripada orang yang dia di bawahnya, ala sabilil wujubi, atas jalan wujub. Nah, ini ada amar, jadi menuntut perbuatan kepada orang di bawah kita, tapi ala sabilil
wujub. Fa in kana istida'u minal musawi, jika adalah istid'a menuntut perbuatan dari minal musawi, dari orang yang sederajat, orang yang sama, jadi sederajat, summiya iltimasan, itu namanya iltimas, itu namanya iltimas. Wa minal a'la, kan dari atas, dari bawah ke atas, berarti summiya su'alan, itu namanya soal, meminta. Kan kalau kita kepada Allah Ta'ala kayak minta, ya Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah, Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah kami min ibadikas shalihin misalnya. Kan kayak kita memerintah telah, tapi dari kita ke atas, itu namanya minta soal. Allahumma ya Rabb, ya Allah berilah kami ini, itu ini dan macam-macam kita minta. Nah, itu berarti kita minta kepada Allah dari bawah ke atas, itu namanya adalah soalan ya Sayyid, soal. Kemudian wa illam yakun ala sabilil wujubi, dan jika itu bukan atas jalan wajib, bi anjubi zatarku fa zahiruhu annahu laysa bi amrin aibil haqiqati, ya, dengan bahwa diperbolehkan meninggalkan, bi anjubi zatarku, jadi boleh meninggalkan, fa zahiruhu, maka zahirnya annahu laysa bi amrin, itu bukan amar aibil haqiqati, pada hakikat itu bukan amar namanya, itu hanya dinamakan amar majazi. Berarti kalaupun kita sebut amar, berarti amar majazi, amar majaz, karena tidak disebut secara hakikatnya. Kalau misalnya ada perintah kayak kul, makan olehmu, itu kan kamu perintahkan, itu perintah harus mubah. Nah, perintah mubah ini secara hakikatnya tidak bisa dikatakan amar, tapi kita katakan amar secara majaz, majazi. Perintah makan ya, tapi majazi ya, jangan salah, ya kan perintah majazi itu. Nah, kemudian wasyiratul dallatu alaihi, dan sirat yang menunjukkan adanya adalah if'al. Itu sifat if'al, tapi ini intinya mau dibaca if'al, af'il, uf'ul, itu udah jadi masalahnya lah. Demi yang dimaksud di sini sifatnya sifat amar, itu sifat amar. Intinya itu kita baca if'al atau baca af'il, intinya sifat amar. Nahu contoh idrib, akrim, wasyrab. Jadi sifatnya itu sifat amar ya. Wahiyya, yaitu indal itu lagi menurut itlaq wa tajarrud, dan tajarrud ada qarinah, dari qarinah, artinya menurut itlaq. Jadi amar itu secara mutlak dan dia kosong dari qarinah, wa tajarrud kosong dari qarinah, as-sarifati yang memalingkan antara fi'li daripada tuntutan memperbuat, tuhmalu alaihi, itu dibawa atasnya, ay alal wujubi, atas wujub, nahu aqimus shalah, contohnya adalah aqimus shalah. Illa kecuali jasadid madallat dalilu ala annal murada minhu an-nadab, kecuali apa yang menunjukkan oleh dalil bahwasanya dimaksud di sini adalah an-nadbu au al-ibahatu, atau ibahah, fayuhmalu alaihi, maka dibawakan atasnya. Kecuali memang dalil yang menunjukkan bahwa ini menunjukkan sunnah, ini menunjukkan ibadah, itu dengan dalil. Nah, maka di sini berarti kembalikan kepada dalil itu tadi. Ini berarti perintah di sini ada perintah nada atau perintah ibadah. Contoh di sini fakatibuhum in alimtum bihim khairan, maka bebaskan olehmu mereka, jadi bebaskan budak, bebaskan olehmu mereka, itu kata Allah Ta'ala, in alimtum, jika kamu mengetahui, bihim pada mereka khairan. Wa misalul ibahah, dan misal ibahah, wa iza halaltum fastadu, kalau kamu sudah bertahalul, fastadu, maka berburulah. Nah, waqad ajma'u ala adami wujubil kitabah wal istiyadi, dan mereka para ulama telah sepakat, sudah berijma mereka ala adami wujubil kitabati, atas ketiadaan wajib kitabah dan istiyad tadi. Nah, itu yang namanya menunjukkan dalil yang menunjukkan hukum sunnah atau hukum ibadah. Kalau tidak ada demikian, maka secara mutlak amar itu adalah lil wujub. Wala yaqtadi taqrar,
takrar atau takrar tidak jadi masalah. Tanya tadi basah atau kasrah. Wala yaqtadi takrara, dan tidak menuntut berulang-ulang, ala sahih menurut pendapat yang sahih. Lianna ma qusida bihi bitasiril ma'muri bih, karena yang dituju, yang dimaksud dengan amar itu apa? Untuk menghasilkan apa yang diperintah dengannya. Satu kali kan cukup ya lah. Karena kecuali ada dalil beneran yang menunjukkan takrar. Makanya kalau tidak ada dalil yang menunjukkan takrar berulang-ulang, ya dia tidak berulang, cukup satu kali. Kayak perintah haji itu kan, perintah hajinya kan satu kali aja. Kalau sholat itu ya berulang-ulang karena ada dalil lain, dalil yang menunjukkan dia itu berulang-ulang. Karena kenapa menurut di sini bahwa amar itu tidak menuntut takrar, menurut pendapatnya sahih karena yang dimaksud di sini itu menghasilkan apa yang diperintah. Wa yatahaqqaqu bil marratil wahidah, dan ini sudah sudah nyata sudah. Jadi sudah ada kepastian dengan perbuatan yang satu kali tadi. Jadi sudah terrealisasi, berarti kita ingin tahaqqaq itu. Ya, jadi sudah terrealisasi, sudah ada kepastian dengan perbuatan yang satu kali. Sudah terrealisasi perintah tadi sudah terrealisasi. Wal aslu, sedangkan asal ini ada baraatu zimmah, adalah bebas daripada azimmah, jadi tanggungan atau tuntutan. Mimma zada alaiha, daripada apa yang lebih atasnya. Jadi kan hukum asalnya baraatu zimmah, artinya kalau kita sudah melaksanakan sesuatu, ya bebas sudah kita daripada tuntutan, bebas daripada tuntutan. Tidak pasti 2-3 kali. Adapun dalam sholat 2-3 kali dan seterusnya, ini apa jadi illa kecuali iza dallal dalilu ala qasdi takrari, kecuali menunjukkan oleh dalil atas tujuan takrar, yaitu pengulang-ulangan. Payu malubih, maka diamalkan dengannya. Kal amris salawatil khamsi, seperti seperti sholat 5 waktu. Walaupun perintahnya aqimus shalah, ialah pada firman Allah Ta'ala aqimus shalah, dirikan sholat itu lil wujub. Nah kemudian ada dalil lain yang menunjukkan dia berulang-ulang, yaitu misalnya dalil hadis mi'raj kan. Nah, dalil hadis mi'raj ini menunjukkan sholat itu adalah fi kulli yaum wa lailah, setiap hari dan malam. Nah itu kan berarti ada dalil lain yang menunjukkan bahwa dia itu adalah harus berulang-ulang kali begitu. Demikian juga seperti puasa, wal amri bisami Ramadan. Demikian juga puasa, perintah puasa Ramadan. Itu juga ada dalil lain, yaitu kalau kamu menyaksikan bulan, hendaklah kalian berpuasa. Kan gitu kan ayatnya lah. Jadi kalau ayatnya itu kutiba alaikumusiyam, yaitu la'allakum tattaqun, ya akhir ayat hikmahnya itu agar kita menjadi bertakwa. Tapi kata Allah, kalau kamu menyaksikan bulan, falyasum, hendaklah berpuasa. Nah, setiap kali menyaksikan bulan puasa, yaitu bulan bulan hilal Ramadan. Atau misalnya di hadis Nabi sumu li ru'yatih, puasa olehmu karena melihat bulan. Nah itu kan berarti menunjukkan ada dalil yang terulang begitu, yang menunjukkan kita ini harus mengamalkan dalil tersebut, yakni berulang-ulang. Ya, sumu li ru'yatih, setiap kali kita melihat bulan Ramadan berarti wajib kita puasa. Jadi tidak bisa hanya seumur hidup sekali, kan tidak bisa. Karena hadis ini tadi menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan itu wajib setahun sekali, yaitu dengan hadis sumu li ru'yati, puasa karena melihat bulan tadi. Bulan apa ya? Bulan Ramadan. Lalu kalau tidak nampak, yang digenapkan dan istiqmal. Wa muqabilus sahih, sedangkan lawan kata dari sahih berarti lawanan sahih tadi kan ala sahih, berarti lawanan dari sahih annahu yaqtadi takrar, bahwasanya menuntut dia akan pengulang-ulangan. Jadi menuntut pengulang-ulangan. Fayastawibu al-ma'mura bil matlubi, maka terus menerus perintah itu bil matlub dengan dituntut tadi. Ma yumkinu, sesuatu yang memungkinkan akan dia min zamanil umri, daripada masa umur, sepanjang umur. Haitsu la bayana li amalin,
ya, sekira tidak ada menerangkan bagi tempo al-ma'muri bih yang diperintah dengannya, lintifai murajjahi ba'dahu ala ba'din, ya, karena ketiadaan ada yang menguatkan sebahagiannya atas sebahagian, karena tidak ada yang menguatkan sebahagiannya atas sebahagian. Wakilah ada yang mengatakan juga yaqtadil fawro, yaqtadil fawro, jadi amar itu menuntut dia untuk bersegera. Wa ala zalika, maka atas yang demikian itu yuhmalu, itu dibawakan, yuhmalu qaulu man yaqul, itu dibawakan, artinya diihtimalkan, dibawakan kepada orang yang mengatakan innahu yaqtadi takror, bahwasanya menuntut dia akan takror, yakni berulang-ulang. Nah, kemudian wal amru, dan amar biijadil fi'li, dengan mengadakan perbuatan, itu amrun bih, itu amar juga dengannya. Jadi perintah nih dengan mengadakan perbuatan itu berarti amrun bih, ya kayak salat misalnya, nah berarti apa yang membawa kepada salat itu berarti diperintahkan juga, ya. Kayak wudunya dan seterusnya. Wa bima la yatimul fi'lu illa bih ka amrin bisalawati, sesuatu yang tidak sempurna perbuatan kecuali dengannya, ka amri bisalawati, seperti perintah dengan salat, itu amrun bitaharati al muaddiyati ilaiha, berarti itu adalah perintah dengan taharah, dengan suci yang mengantarkan kepadanya. Fa inna sholata la tasihhu biduniha, karena salat itu tidak sah tanpanya, tanpa taharah tadi. Wa iza fu'ila, dan apabila sudah diperbuat bil bina'i dan maf'uli, itu dengan bina lil maf'ul, ay al ma'muri bih, apabila sudah di wa iza fu'ila al ma'muru bih, al ma'muru bih, apabila sudah diperbuat yang diperintahkan dengannya, yakhrujul ma'mur anil uhdati, maka keluarlah yang diperintah daripada tanggung jawab, dah bebas dia dari tanggung jawab, ai uhdatil amri, jadi tanggung jawab perintah, maka sudah beratus zimmah, dia terbebas dari tuntutan, bebas dari tanggung jawab. Wa yattasibul fi'lu, dan tersifat perbuatan itu bil ijza'i, yaitu dengan cukup, jadi tersifat sudah dengan ijza, dengan cukup. Kita lanjutnya al-lazim, atau baca kitab yang berikutnya, satu kitab jaga itu ini jaga. Allazi yadkhulu fil amri wan nahyi wa ma yadkhulu. Kemudian pembicaraan akan datang ini yaitu berbicara tentang apa-apa yang masuk dalam perintah amar dan nahi dan sesuatu yang tidak masuk. Hazi terjemahnya, ini terjemahnya. Penjelasan ini saja. Yadkhulu fi khitabillahi ta'ala, jadi masuk dalam khitab Allah Ta'ala al-mu'minuna, orang-orang beriman. Jadi masuk ini. Orang kafir kayak apa? Wa sayatil kalamu fil kufar, dan akan datang pembicaraan pada orang kafir. Wasahi wassabi wal majnunu ghairu dakhilina fil khitab. Nah, adapun orang yang lupa, orang yang sobi, itu anak kecil, dan orang gila itu ghairu dakhilina fil khitab, ini tidak termasuk dalam khitab. Kenapa? Lintifai taklifi anhum, karena ketiadaan taklif, pembebanan daripada mereka. Adapun anak kecil yang memayis, itu nanti perintahnya kan karena orang tua, ya, orang tua yang disuruh untuk latihan kepada mereka, bukan mereka ditaklid, tidak, karena mereka belum ditaklid, ya. Tapi orang tua nanti yang disuruh untuk mengajari, untuk menyuruh sembahyang dan seterusnya.
wa yu'maru sahi ba'da zahabi atau zahabi as-sahwi anhu, dan disuruh orang yang lupa, jadi sesudah hilang lupanya daripadanya, bijabri khaladis sahwi, dengan menambali kecederaan kelupaan tadi, kaqadha ma fatahu, seperti mengqadha apa yang dia keluputan minas sholati, daripada salat. Ya, tetapi dialah hanya setelah hilang lupanya tadi dia pun dituntut. Tapi bukan dituntut karena dia lupanya tadi, ini artinya ini tuntutan yang baru. Khitabnya itu khitab yang jadid ya, khitab yang baru, bukan khitab yang ini, karena pada dasarnya dia tidak dikhitab. Orang lupa tadi, selama dia lupa kan dia tidak terkhitab. Ternyata hilang lupanya sudah. Nah, di saat hilang lupanya itu dia terkhitab kembali. Jadi kayak khitab baru, modelnya kayak itu. Kayak khitab baru. Nah, sehingga dia pun mengqadha apa yang telah keluputan tadi, dituntut. Nah, kemudian minas sholat tadi, wa dhamani, atau qadha tadi, wa dhamani ma aslafahu minal mali, dan mengganti apa yang merusak akan dia daripada harta. Jadi diganti ya, membayar kembali, bisa diganti atau diganti harganya. Kalau dia merusakkan barang misalnya adi doman, misalnya dia waktu itu dalam keadaan lupa merusak, maka dia disuruh mengganti. Atau misalnya dia punya binatang yang merusak binatang, tapi yang disuruh ganti kan pemiliknya, disuruh mengganti. Karena binatang tidak ada taklif pada binatang tadi. Tapi walaupun dia bikin tetap si pemilik nanti yang dia khitab gitu lah. Kan binatang ulun ya, binatang yang merusak lain ulun gitu. Bujur ya. Tapi ya sama kayak bandingnya itu kayak orang lupa tadi, dia merusak sesuatu maka tetap diganti ya. Ketika dia sudah hilang, sudah sembuh dari lupanya, maka dia dituntut untuk mendoman, mengganti. Wal kufaru, orang kafir, mukhatabuna, jadi orang kafir ada mukhatabun, jadi orang kafir itu termasuk mukhatabun, bahkan termasuk jin juga lah. Jin itu kan dia terkhitab juga kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wal kufaru mukhatabun bi furu'i syariah, bi furu'i syara'i, dengan cabang-cabang syariat. Wa bima la tasih illa bi, dan dengan sesuatu yang tidak sah bihi dengan illa bihi, kecuali dengannya, bahwa Islam. Walaupun misalnya tidak sah dia melaksanakan kecuali dengan Islam, tapi tetap dikhitab dia, pada dasarnya dikhitab. Nah, pada hukum dunia memang dia tidak bisa melakukan dia lah, karena syariat mesti Islam. Tapi pada hukum akhirat dia tetap terkhitab. Nah, sehingga dalam hukum dunia orang kafir ini kalau dia masuk Islam dia tidak perlu lagi mengqadha ya, mengqadha apa-apa yang ketinggalan, tidak dituntut, sesudah Islam itu dia tidak dituntut. Tetapi kalau di akhirat dia mati dalam kekafiran, dituntut, dia hanya disiksa karena dia telah meninggalkan furu' asy-syara'i. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, nah kami tidak salat. Wa faidatu khitabihim biha iqabuhum 'alaiha, dan faedah khitab mereka dengannya itu iqabuhum 'alaiha, iqab mereka atasnya. Izla tasihu minhum, karena tidak sah dari mereka fi hal kufri, pada waktu kufur, litawaqqufiha 'ala niyatil mutawaqqifa 'ala Islam, karena berhajatnya atas niat yang mana niat itu juga tergantung kepada Islam. Namun wala yu'akhizuna biha, dan dia tidak disiksa dengannya, artinya tidak dituntut dengannya badan Islam, sesudah Islam. Itu apa? Targhiban fi, ada untuk targhib, ada untuk menyenangkan, yaitu untuk menggemarkan mereka agar mereka masuk ke dalam Islam. Wal amru bisyai'i nahyun an diddihi, amar dengan sesuatu berarti larangan daripada lawanannya. Wan nahyu an syai' amrun biddihi,
dan larangan daripada sesuatu berarti perintah dengan lawanannya. Faiza qala lahu, apabila berkata ia baginya, uskun, diamlah, berarti yang kita dilarang itu apa? Kana nahiyan lahu anit taharruki, adalah larangan baginya itu daripada bergerak. Aula tataharrak, atau jangan kamu bergerak. Berarti perintahnya apa? Kana amiran lahu bisukun, adalah perintah baginya bisukun, itu dengan diam. Nah, habis sudah tentang amar, sekarang nahi. Wan nahyu, bermula nahi istid'a'u ay talabut tarki bil qawli mimman huwa dunahu. Nahi di sini adalah menuntut meninggalkan dengan ucapan dari sesuatu yang di bawahnya. Ala sabilil wujubi, atas jalan wujub. Ala wazni ma taqaddam, ala auzani ma taqaddam fi hadil amri, yaitu menurut wazan apa terdahulu daripada definisi amar. Ya, jadi kayak mirip dengan amar tadi lah. Jadi kalau amar itu kan cuma menuntut perbuatan, sedangkan nahi ini adalah menuntut meninggalkan. Jadi sama-sama ala sabilil wujub, atas jalan wujub. Wa yadullun nahyu al-mutlaqu, dan menunjukkan larangan secara mutlak, syar'an secara syarah. Jadi nahi mutlak ini ala fasadil manhi anhu, atas rusaknya yang dilarang daripadanya. Bil ibadati, pada ibadah. Sawa'un nuhiya anha li ainiha, sama ada dilarang daripada karena ainnya. Ka sholatil haidi, seperti salatnya orang haid, wa shaumih, dan puasanya. Kan dilarang orang haid itu puasa atau itu sholat. Nah, berarti kalau dikerjakan ya rusak juga, rusak karena sudah dilarang, baik larang itu kena ain. Jadi tidak bisa orang haid misalnya sholat, maka kalau dia sholat ya rusak jadinya, apa yang dilarang itu jadi rusak. Auli amrin lazimin, atau bagi perkara yang lazim lah baginya. Kasaumi yauman nahari, seperti puasa hari nahar. Itu kan ada perkara yang lazim ya. Jadi kalau misalnya kita puasa di hari nahar, berarti ada sesuatu yang kita tinggalkan, yakni berpalingnya daripada zaman Allah Subhanahu wa taala. Yang daging kurban itu kan pada dasarnya zaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita puasa ya rusak berarti. Makanya itu rusaknya yang dilarang daripadanya. Misalnya kayak puasa di hari nahar. Karena di situ ada perkara yang lazim. Ada perkara yang lazim di situ. Yakni kita berpaling daripada, kalau puasa itu berarti berpaling daripada zaman Allah Subhanahu wa taala. Was-sholati fil awqatil makruhati, dan sholat pada waktu-waktu yang dimakruhkan. Waktu yang ada 5 gitu ya. Karena alasannya itu kayak misalnya saat terbit matahari atau hendak tenggelam matahari, itu katanya menyamai para penyembah matahari. Penyembah matahari, dan godaan di situ juga semakin kuat. Nah, itu ada perkara yang lazim, artinya di saat kita sholat di waktu itu ada satu perkara yang lazim yang pasti terjadi, yakni godaannya terlalu kuat sehingga dianggap rusak itu ibadah kita. Godaannya itu kuat, apalagi sampai menyerupai penyembah matahari. Karena itu ada yang sebagian mengatakan ini makruhnya litahrim, makruhnya litahrim, artinya tetap berdosa. Berdosa, kita melakukan itu dapat dosa. Kalau makruhnya litahrim. Kalau bedanya dengan berarti kurang lebih haram lah. Kalau haram itu kan berdosa juga kita lakukan. Ada ini makruh tapi tahrim. Apa bedanya? Kalau haram itu dalilnya qat'i, biasanya kayak itu. Tapi kalau makruh litahrim itu berarti dalilnya tidak qat'i. Jadi dalilnya zanni maksudnya. Dalil zanni. Wa fil muamalati, ini dalam hal ibadah. Jadi hal dalam ibadah ini rusak apa yang dilarang. Wa fil muamalati, dan pada muamalah in raja ila nafsil aqli, jika kembali kepada akad itu sendiri, kama fi bai'il hasati, seperti jual beli hasad yang lempar kerikil kan, batu ya, batu kerikil, atau kalau satwa ini tuh kayak gelang ini, orang bahari tadi melempar gitu. Disusun ini produk-produk, kita beli 5.000 misalnya gelang tadi, ini kita lempar untung-untungan.
Ini kayak mirip-mirip kalau saat ini kayak boneka capit kayaknya lah. Kan mirip itu boneka capit, kita beli 1000 koin kan kayak dijapit gitu lah. Kan tidak menentu, jadi saya kan melempar kan tidak tentu juga yang mana kan itu untung-untungan sifatnya. Makanya kada boleh juga ya boneka capit ya rasanya kan kada boleh juga itu. Awli amrin dakhilin ya, atau bagi perkara yang dakhilin yang masuk padanya, kama fi bai'il malakih, seperti jual beli janin masih dalam parut ya, karena belum tentu juga nih apakah nanti jadi atau tidak. Jadi apa yang masih dalam parut itu ditukari sudah, anak kambing misalnya berarti anak udah tukarilah janinnya jadi nah kada sah juga. Awli amrin kharijin anhu, atau bagi perkara yang di luar daripada lazimin, li amrin kharijin anhu lazimin lahu, yang lazim baginya, kama fi bai'i dirhamin bi dirhamain, seperti jual beli 1 dirham dengan 2 dirham. Fa in kana ghairu lazimin lahu, maka jika adalah dia tiada lazim baginya, kal wudu'i, seperti wudu, bil ma'il maqsubi masalah, seperti air yang dirampas umpamanya, itu kada masalah jadinya. Itu tidak menunjukkan rusak, katanya wudunya tetap sah. Kenapa? Karena itu tidak lazim. Bukti tidak lazim, bisa saja kita jadikan air itu kita beli misalnya, kan bisa itu kita beli atau kita minta misalnya. Itu namanya ghairu lazimin, karena bisa dengan cara lain. Kita berwudu tidak mesti dengan air yang dirampas, kan bisa kita alihkan yang tadi diminta atau kita beli. Masalah sebenarnya wakal bayi waktan idahil jumu'ati, dan seperti jual beli waktu azannya Jumat, azan Jumat. Nah kan juga tidak lazim. Kenapa? Karena kan alasannya kita tidak boleh di waktu nida itu kan akan menghambat atau akan menghalangi orang untuk sholat Jumat. Itu kan ada bisa dengan perkara lain. Ya, bisa dengan perkara lain ya. Entah adanya macet dan macam-macam itu. Itu namanya ghairu lazimin, jadi tidak lazim. Itu lam yadulla ala fasadi, itu tidak menunjukkan atas fasad. Jadi tidak menunjukkan atas fasad. Khilafan lima yufhimu kalamul musannif, atau menyalahi daripada apa yang dipahami akan dia oleh kalam musannif. Nah kemudian wataridu aitu jadu sigatul amri, dan didapatkan sigat amar, wal muradu bihi, yang dimaksud dengannya al amr, wal muradu bihi ay bihil amri, yang dimaksud dengan amar ini al ibahah. Jadi ada juga terseding didapati sigat amar itu dengan ibahah. Nah tadi yang termasuk yang kenapa jual beli waktu nida Jumat ini tidak menunjukkan fasad, ya tadi karena bisa juga dengan cara yang lain kan, tidak ghairu lazim, kan bisa dengan makan, kan bisa juga itu. Artinya tidak satu-satunya menghalangi orang Jumat itu dengan jual beli, tapi bisa dengan cara-cara yang lain, seperti kayak makan misalnya dan seterusnya. Kemudian sigat amar itu didapati dengan ibahah, ada juga kama taqaddam sebagaimana terdahulu. Awit tahdidu atau tahdid kayak ancaman, nahu yamalu masyitu, berbuatlah apa yang kamu kehendaki, ini ancaman. Awit taswiyatu atau taswiyah sama, nahu isbiru aw la tasbiru, sabarlah atau kamu tidak sabar, isbiru aw la tasbiru. Awit takwinu atau takwin, itu apa yang menjadikan itu takwin, nahu kunu kiradatan, jadilah kamu kirodah. Nah, bismillah. Nah, kunu kirodatan. Kemudian akan datang karena wa ma'al. Saya sudah cukup dulu. Kayak terasa Uyah membaca dulu. Cukup dulu. Sudah terasa Uyah membaca dulu. Cukup kalau lah. Masya Allah. Kita rela dulu. Masya Allah. Dia akan datang wa ma'al amu bahwa amma syai'in fasaidan. Allah subhanahu wa ta'ala.
Ya, mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya bisa kita hatamkan insyaallah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan sekali lagi ini bisa kita hatamkan. Mudah-mudahan. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Dari ta'ala dunia akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita bacakan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita faqih fiddin dan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.